Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Fiani. Saya adalah mahasiswi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mereview salah satu buku yang berjudul Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab Berbasis Pendekatan Komunikatif dan Interaktif. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Dr. Acep Hermawan. Beliau ini adalah salah satu dosen Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau juga adalah dosen yang aktif dalam menulis karya-karya. Banyak sekali karya-karya beliau seperti buku metodologi pembelajaran bahasa Arab, dan banyak juga karya-karya yang beliau cantumkan dalam jurnalnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ini. Sebelum saya mereview buku ini, saya ingin memberitahu kepada teman-teman semuanya bahwa saat ini pembelajaran bahasa Arab sudah memasuki pada pembelajaran abad 21. Perlu diketahui teman-teman bahwa pembelajaran di abad 21 itu membutuhkan atau menuntut siswa itu menguasai 4 keterampilan yang kita kenal dengan istilah 4C. Apa itu 4C? Yang pertama adalah critical thinking, kemudian yang kedua adalah kolaboratif, kemudian yang ketiga adalah komunikatif, dan yang keempat adalah kreatif. Oke teman-teman, kita garis bawahi kata komunikatif. Oleh sebab itu, komunikatif. Jadi komunikatif menjadi salah satu tujuan di pembelajaran abad 21, dan salah satunya adalah pembelajaran bahasa Arab. Oleh sebab itu, buku ini dengan judul Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab Berbasis Pendekatan Komunikatif dan Interaktif adalah salah satu solusi untuk menjawab tantangan yang ada di pembelajaran 21 ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mereview buku ini, apa aja sih yang ada di dalam buku ini, sehingga bisa jadi buku ini menarik loh buat kita. Mari kita perhatikan dan simak penjelasan saya. Oke teman-teman, saatnya kita mereview buku ini. Apa aja sih yang ada di dalam buku ini? Setelah saya membaca buku ini secara ringkas dan komprehensif, teman-teman, saya menemukan bahwa dalam buku ini tuh ada 13 bab. Kemudian ketika kita berbicara mengenai sistematika penulisan, buku ini sangat bagus menyajikan materi ya teman-teman. Jadi 13 bab ini terdiri dari, ada bab pertama dan bab terakhir itu ada prolog dan epilog. Jadi prolog di sana tuh sebelum penulis itu menjelaskan tentang bagaimana mengajarkan keterampilan berbahasa Arab yang berbasis pendekatan komunikatif dan interaktif itu, penulis itu menjelaskan terlebih dahulu tentang strategisnya bahasa Arab, baik itu di ranah internasional, baik itu di ranah pendidikan, dan masih banyak lagi. Dan tentunya menurut saya ini sangat penting diketahui oleh para aktivis pendidikan, khususnya dalam bidang pembelajaran bahasa Arab, karena ini yang menjadikan bahasa Arab itu penting untuk dipelajari. Oke, kita lanjut pembahasannya. Setelah membahas tentang prolog tadi, di bab 2, bab 3, dan bab 4 itu penulis itu mencantumkan pertama tentang bagaimana kita memetakan paradigma pembelajaran. Jadi mulai apa itu pendekatan, apa itu metode, teknik itu sangat penting ya. Jadi khususnya dalam pembelajaran keterampilan bahasa Arab. Dan tentunya penjelasan ini sangat penting buat untuk kita semua, karena pembelajaran bahasa Arab saat ini itu bukan lagi pembelajaran yang terpaku pada sistem gramatikal dan struktur, tapi sudah kepada komunikatif tadi, jadi praktek. Jadi memetakan paradigma ini harus sangatlah penting. Kemudian selanjutnya juga penulis menjelaskan tentang strategi pembelajaran bahasa Arab, tentang panca aspek yang ada. Panca aspek di sini itu yang ada dalam pembelajaran itu terdiri dari metode, kemudian media, kemudian ada pengajar, ada juga pembelajar, dan ada juga bahan ajar. Di sini juga penulis menjelaskan tentang 5 aspek penting dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu, sebelum membahas tentang 4 keterampilan berbahasa, penulis juga di sana menjelaskan tentang bagaimana merancang suatu pembelajaran, karena memang judulnya itu adalah pembelajaran keterampilan berbahasa Arab. Makanya di sana penulis itu memasukkan aspek apa saja yang perlu dibahas, yang perlu dijadikan acuan ketika merancang pembelajaran. Nah, seperti ada tujuan, kemudian bagaimana merancang silabusnya, kemudian bagaimana proses pembelajaran itu terjadi, kemudian bagaimana bahan ajar itu disediakan dan dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi pembelajaran tersebut. Itu adalah bagian pertama yang membahas tentang dasar-dasar pembelajaran bahasa Arab yang esensinya adalah pembelajaran 4 keterampilan berbahasa. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya.
Oke, kita masuk pada bagian intinya ya. Apa sih yang menarik dari buku ini terutama berkaitan dengan pembelajaran keterampilan berbahasa Arab. Jadi dalam buku ini itu penulis tuh menjelaskan tentang konsep dasar dari 4 keterampilan berbahasa Arab tersebut. Mulai dari keterampilan menyimak, kemudian keterampilan berbicara, membaca hingga menulis, mulai dari apa batasannya, tujuannya, kemudian prinsipnya, tahapan-tahapannya. Ini konsep dasarnya dibahas secara detail yang membuat guru ataupun pembaca itu sangat paham tentang 4 keterampilan itu. Baru setelahnya ada itu 4 bab awal, kemudian 4 bab setelahnya penulis itu menjelaskan tentang bagaimana merancang pembelajaran agar pembelajaran 4 keterampilan berbahasa ini menjadi pembelajaran yang komunikatif dan interaktif, mulai dari prosesnya, mulai dari rancangannya itu bagaimana merancangnya, kemudian bagaimana prosesnya itu berjalan secara komunikatif dan interaktif. Dan yang menariknya teman-teman, di buku ini itu penulis itu memetakan bagaimana konsep gitu pembelajaran itu terjadi, seperti materinya itu seperti apa, contoh mengajarkannya itu seperti apa, dan yang terakhir juga penulis melengkapinya dengan evaluasi. Bagaimana evaluasi untuk mengukur pembelajaran keterampilan berbahasa Arab itu komunikatif atau enggak. Jadi kalau menurut saya menilai buku ini tuh sangat bagus sekali, dan kalau menurut saya sangat relevan untuk mendukung pembelajaran keterampilan berbahasa Arab yang tentunya saat ini di abad 21 itu pembelajaran bahasa Arab yang intinya adalah pembelajaran keterampilan bahasa Arab itu sangat diusahakan oleh banyak aktivis pendidikan, termasuk para guru, para dosen, dan para aktivis pendidikan di bidang pendidikan bahasa Arab. Oleh sebab itu buku ini sangat recommended untuk teman-teman, untuk dibaca, untuk para guru, untuk para peneliti, dan semuanya, untuk menambah pengetahuan yang berkaitan tentang keterampilan berbahasa Arab yang didesain berbasis pada pendekatan komunikatif dan interaktif. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan terkait review buku ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.